Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mengucap syukur karena kita masih terus diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Saat ini mari kita memulai hari ini dengan bersaat teduh bersama-sama melalui doa pagi. Mari kita mengambil posisi yang nyaman. Mari kita memulai ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita angkat pujian kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini Kau terus memberikan kepada kami hari yang baru, nafas yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau memulai hari kami dengan memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersaat teduh sejenak Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah doa pagi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau terus memuji muliakan nama-Mu Tuhan, sebab itulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang terutama di dalam kehidupan kita dalam memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Renungan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Reza Pauki. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kesempatan yang luar biasa di pagi ini ya Tuhan, Kau boleh beri kami waktu memuji, memuliakan nama-Mu sebelum kami melangkah dan memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau yang akan berkenan buat kami semua dapat beribadah di dalam ibadah doa pagi saat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami semua di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang baik buat kita kembali dapat bersama-sama di dalam ibadah doa pagi. Pujian penyembahan kita di pagi ini mengawali perjalanan kehidupan kita dengan segala aktivitas, baik itu pekerjaan kita, pelayanan kita, setiap usaha. Kita bersyukur karena Tuhan boleh memberi kita waktu, boleh beribadah bersama-sama dengan setiap pujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan. Pada pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal yang ke-5, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Ketika kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ini, kita melihat bahwa ada banyak hal secara praktika di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak yang hidup di dalam terang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita melihat dari ayat pertama di pasal yang ke-5 ini memberikan banyak pengajaran dalam kehidupan kita secara praktika, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada ayat yang ke-15 dan
16 kemudian ayat yang ke-17 ini kita akan belajar tentang bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kita harus bisa mengatur atau kita harus bisa memanajemen, kita harus bisa mengelola waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah, satu tema yang bisa kita renungkan bersama-sama lewat kitab Efesus yang sudah kita baca bersama-sama, yang bisa kita renungkan bagaimana di dalam kehidupan kita itu masih ada waktu tetapi tidak banyak. Nah, ini yang menjadi tema yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi yang indah ini. Bagaimana kita akan belajar di dalam perjalanan kehidupan kita secara praktika kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa mengelola dan kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Karena di dalam kehidupan kita masih ada waktu, tetapi waktu itu tidak banyak yang kita miliki. Untuk itu bagaimana kita bisa meresponi, bagaimana cara kita untuk bisa mengelola, untuk bisa mengatur, memanajemen waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Seperti di dalam ayat yang ke-15 mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Hal yang pertama yang harus kita jadikan respon kita dengan cara kita untuk dapat mengatur dan mengelola waktu yang Tuhan beri adalah dengan kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Dan itu yang menjadi pelajaran. Yang pertama, poin yang harus kita ambil di dalam perenungan kita di pagi ini. Ketika Tuhan memberi kita waktu di dalam perjalanan kehidupan kita, cara yang harus kita lakukan, respon kita adalah bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang bijaksana. Berbicara tentang orang yang bijaksana artinya bahwa orang yang bisa dengan penuh hikmat, dia bijaksana, dia bijak mengatur segala kehidupannya, dia hidup dengan baik, dia hidup dengan segala aturan-aturan yang ada, dia bisa patuh, dia bisa taat, dia bisa setia kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan itulah yang harus menjadi cara kita, respon kita. Yang pertama, ketika kita diberi waktu oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Ketika kita merenungkan bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang bijaksana, mungkin menjadi pertanyaan buat kita, caranya seperti apa? Caranya kita harus hidup sebagai orang yang bijaksana itu seperti apa? Ketika kita melihat pengalaman hidup dari seorang Raja Salomo yang dikenal dengan penuh hikmat, dia penuh dengan kebijaksanaan, itu semua dia dapatkan ketika dia meminta kepada Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kita akan hidup sebagai orang yang bijaksana, artinya bahwa kita harus punya hubungan, kita harus punya kedekatan dengan Tuhan, supaya ketika kita mau hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, di dalam kita mengatur, di dalam kita mengelola kehidupan kita, baik secara pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan kepada kita ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam hikmat dan bijaksanaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tantangan kehidupan jemaat di Efesus pada saat itu dengan latar belakang mereka ada di dalam kondisi banyak ajaran-ajaran yang timbul,
ada banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak orang-orang yang jahat dikatakan. Tantangan kehidupan kita ketika kita diberi waktu oleh Tuhan, ketika kita tidak memaksimalkan waktu yang Tuhan beri itu dengan sebaik mungkin. Ketika Tuhan masih mempercayakan kita untuk bisa melayani, untuk bisa bekerja, bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita, masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Ketika kita bangun di pagi ini pun, apakah kita sudah mengucap syukur dan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Tuhan masih memberi kita waktu. Pertanyaannya, apakah kita sudah memaksimalkan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk melayani dan untuk menyenangkan hati Tuhan? Dan itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Dan kita bisa merenungkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi kita bisa mengevaluasi, mengintrospeksi. Apakah di dalam perjalanan kehidupan kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan beri dengan sebaik-baik mungkin. Karena ada banyak kata-kata atau nasihat-nasihat yang dituliskan oleh para pakar-pakar, orang-orang yang mereka banyak menulis tulisan-tulisan, karya-karya tentang bagaimana orang yang bijaksana hidup, memanfaatkan waktu atau memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Bahkan ada seorang yang bernama Samuel Smiles, dia mengatakan bahwa kerugian materi dapat digantikan dengan industri. Kerugian pengetahuan dapat digantikan dengan kita bisa belajar. Kehilangan kesehatan dapat kita gantikan dengan kita mengontrol dan mengendalikan diri sendiri atau obat-obatan. Namun waktu yang kita lewati akan hilang selamanya dan kita tidak bisa menggantikannya dengan apapun dalam kehidupan kita. Bahkan seorang Brian Tracy mengatakan bahwa sumber daya terbaik oleh manusia adalah dia memiliki waktu dalam kehidupannya. Bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun dalam kehidupannya, dia hidup dengan segala keterbatasan, ada satu hal yang dia miliki dan itu sama dengan orang-orang yang lain, yaitu adalah waktu. Kita setiap orang, setiap manusia, setiap orang-orang percaya yang hidup dalam dunia ini, kita diberikan waktu yang sama. 1 hari 24 jam. Tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada yang kurang dari itu. Sama semua. Kita diberi waktu yang sama. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang bisa sukses, orang yang bisa berhasil, orang yang bisa maju, orang yang bisa bertumbuh, berkembang, tetapi ada orang yang tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang? Itu karena apa? Orang yang maju, yang berkembang, yang bertumbuh, yang berhasil adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu atau memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Mari kita renungkan bersama-sama tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang kemalasan itu memang timbul, dan kadangkala segala pekerjaan, segala tanggung jawab kita akan kalah dengan rasa kemalasan kita. Dan memang mungkin itu dialami oleh semua orang. Atau bahkan mungkin saat ini sudah ada orang-orang yang berhasil melawan kemalasannya. Dia bisa mengatur hidupnya, dia bisa mengelola hidupnya, dia bisa memanage waktunya dengan sebaik mungkin. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita bisa memaksimalkan waktu yang sudah Tuhan beri bagi kita untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang menjadi tantangan buat kita sebagai orang-orang percaya. Masih ada waktu, tetapi tidak banyak. Mari kita maksimalkan sebaik mungkin hanya untuk hormat dan kemuliaan
Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan atau cara merespon kita atas waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah dengan kita hidup penuh arah tujuan kepada Allah. Ada satu kata-kata yang memotivasi bagi saya di dalam perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Kata-kata itu mengatakan seperti ini: jangan kehilangan yang terbaik dari Tuhan, lebih baik kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada kehilangan Tuhan karena sesuatu. Saya ulangi, jangan sampai kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada kehilangan Tuhan karena sesuatu. Dan itu yang menjadi motivasi di dalam perjalanan kehidupan saya. Ketika kita punya arah tujuan hidup, kita memandang kepada Tuhan, Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang patut kita puji, kita muliakan, kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tujuan kita. Maka ketika saya membaca kata-kata itu, mengatakan bahwa lebih baik kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada kehilangan Tuhan karena sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita? Segala sesuatu yang kita miliki, Tuhan memberi kita waktu untuk mengelola, untuk mengatur, untuk memanajemen apa segala hal yang kita miliki. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa jangan sampai kita terlalu terpesona dengan segala yang kita miliki sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Kita kehilangan Tuhan sebagai yang memberi sumber dari segala hal yang kita miliki. Lebih baik kita kehilangan sesuatu yang kita miliki karena Tuhan. Artinya bahwa yang terutama di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang menjadi pujian kita di pagi ini. Seperti yang sudah dinyanyikan tadi, yang terutama di dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan karena kita mengejar segala sesuatu di dalam dunia ini dengan segala apa yang kita miliki. Mari kita arahkan tujuan hidup kita, memaksimalkan waktu yang Tuhan beri dengan kita hidup sebagai orang-orang yang penuh kebijaksanaan, penuh hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat dan kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa melayani menjadi berkat buat orang lain. Mari kita lakukan itu. Jangan sampai kita tidak bisa memaksimalkan waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Berubahlah ketika kamu masih punya waktu, karena mungkin akan tiba saat di mana kita atau kamu ingin berubah, tetapi waktu tidak lagi kita punya. Dan artinya bahwa sudah terlambat kita bertobat dan kita berubah dalam kehidupan kita. Selama Tuhan masih memberi kita waktu di dalam dunia ini, mari kita hidup dengan penuh kebijaksanaan, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan mari kita arahkan tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus saja. Sehingga kita bisa memaksimalkan, kita bisa meresponi segala apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, terlebih waktu yang sudah Tuhan beri bagi kita untuk kita bisa hidup di dalam
dunia ini. Kita percaya bahwa setiap waktu yang Tuhan beri adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini lewat pembacaan di dalam kitab Efesus yang bisa memotivasi kita secara praktika di dalam kehidupan kita. Karena ini praktika di dalam kehidupan kita, maka mari kita coba lakukan, kita implementasikan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang disebut juga sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak terang di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberkati kami ya Tuhan dengan segala yang kami miliki, terlebih waktu yang sudah Engkau beri bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan kami dapat meresponi dengan baik. Jangan kami hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, hidup sebagai orang-orang yang dapat memaksimalkan waktu dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan terlebih kami dapat mengarahkan hidup kami, tujuan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan renungan di pagi ini akan memberkati kami semua di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, oh pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, kiranya kita semua dapat diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita, segala aktivitas kehidupan kita, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya akan menutup dan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun kami kadang sering melakukan pelanggaran dan dosa ya Tuhan, tetapi kami memohon ampun di hadapan-Mu. Engkau yang akan melayakkan kehidupan kami, Engkau yang akan memberkati kami dengan segala kekurangan yang kami miliki, dengan segala keterbatasan kami sebagai umat manusia ya Tuhan, yang seringkali menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Tetapi di pagi ini biarlah Engkau yang mengingatkan kami kembali lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan ini ya Tuhan, kami dapat meresponi dengan baik waktu yang sudah Engkau beri dalam kami, dengan hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, hidup sebagai orang-orang yang dapat memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan terlebih ya Tuhan, kami dapat mengarahkan hidup kami kepada tujuan yang mulia, yaitu keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Gisi Drono ini, jemaat yang kami kasihi di dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, pendidikan anak-anak kami, maupun segala bentuk pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala yang kami lakukan, yang kami berikan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kami lakukan dengan segala ketulusan hati kami, bukan karena suatu kepentingan atau karena satu hal untuk menguntungkan atau menyenangkan hati kami. Biarlah segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena Kaulah yang terutama di dalam kehidupan kami. Jangan sampai kami kehilangan Engkau ya Tuhan, karena kami mengejar apa yang menjadi hak kami, milik kami di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kami bisa rela untuk meninggalkan segala sesuatu hanya untuk memperoleh keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu ini di dalam segala program dan pelayanan yang ada. Berkati jemaat-Mu yang kami kasih, yang kami hormati ya Tuhan. Dan terlebih, biarlah segala pujian penyembahan kami di pagi ini semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam ibadah doa pagi ini. Amin.